Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Masih di tema D ya, yaitu berbagai jenis pekerjaan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur dalam cerita. Kita mulai ya. Unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita, yaitu bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik dalam sebuah cerita terdiri dari tema, alur, latar, tokoh, dan amanat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam cerita. Tema contohnya adalah persahabatan, pengalaman, pendidikan, atau kesehatan. Tema berbeda dengan judul. Bagaimana kita bisa tahu apa itu tema? Maka kita harus baca dulu keseluruhan dari ceritanya. Membahas tentang apa sih cerita tersebut? Maka kita bisa menentukan tema yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Alur terdiri dari 3 bagian. Ada alur bagian awal cerita, kemudian bagian tengah cerita, dan bagian akhir cerita. Bagaimana sampai di sini? Kalian bisa memahaminya tidak? Kalau sudah bisa memahaminya, kita lanjutkan ke unsur yang berikutnya. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah latar. Latar merupakan tempat atau waktu kejadian dalam sebuah cerita. Latar terdiri dari 2. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat yaitu tempat di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu yaitu kapan terjadinya suatu peristiwa di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran dalam sebuah cerita. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita yang mana tokohnya adalah manusia? Atau mungkin cerita tersebut ditokohkan oleh hewan? Atau bisa saja ceritanya ditokohkan oleh benda-benda lainnya, misalnya tumbuhan atau benda-benda mati lainnya. Dalam sebuah cerita, tokoh itu bisa diperankan oleh manusia, oleh hewan, atau benda-benda lainnya. Kemudian, menurut wataknya, tokoh terdiri dari 3, yaitu yang pertama protagonis atau tokoh baik, misalnya baik hati, jujur, dan tidak sombong. Kemudian watak yang kedua adalah antagonis, yaitu tokoh jahat atau tokoh tidak baik. Contohnya sombong, jahat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Unsur cerita yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Jadi ketika kalian selesai membaca sebuah cerita, kalian harus dapat menentukan pesan apa yang ada dalam cerita tersebut. Bagaimana, bisa dipahami tidak? Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian boleh telepon atau WA langsung ke ibu ya. Kemudian tugas buat kalian semua hari ini yaitu bacalah cerita Tupai dan Ikan Gabus di buku tema D halaman 18 ya. Kemudian kerjakan Ayo Berlatih di halaman 19. Kalian bisa lihat contoh di halaman 17 ya. Boleh dikerjakan di buku paket kalau cukup, kalau tidak cukup boleh dikerjakan di buku tulis. Terima kasih telah menyimak video ini. Selamat belajar dan ingat, jaga kesehatan kalian. Jangan keluar rumah apabila memang tidak diperlukan. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.